Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Syaidah. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ekonomi, jurusan S1 Manajemen kelas E. Nah, di sini saya akan menjelaskan organisasi dan lingkungan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu organisasi sebagai sebuah sistem. Menurut William B. Eddy, organisasi paling umum dalam sejarah umat manusia dapat dilukiskan berupa sebuah limas atau piramida. Pada puncak piramida tersebut terdapat yang pertama pengambilan keputusan, yang kedua kekuasaan, dan yang ketiga adalah sumber informasi. Dalam setiap sistem adanya unsur-unsur. Yang pertama masukan atau input, yang kedua proses atau proses, yang ketiga keluaran atau output, yang keempat umpan balik atau feedback, yang kelima umpan ke depan atau feed forward. Kemudian yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu lingkungan keorganisasian sebagai sebuah sistem. Nah, lingkungan organisasi adalah elemen-elemen yang berada di luar organisasi tersebut dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan terbagi atas dua, yaitu yang pertama lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Nah, saya akan menjelaskan apa perbedaan dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal adalah seluruh kekuatan luar yang mempengaruhi organisasi, sedangkan lingkungan internal adalah suatu kejadian atau kecenderungan di dalam suatu organisasi yang mempengaruhi aktivitas organisasi tersebut. Ada pula lingkungan yang berada di luar perusahaan. Lingkungan ini terdiri dari sekelompok kekuatan yang muncul di luar situasi operasi sesuatu perusahaan tunggal. Antara lain mencakup faktor-faktor ekologi, ekonomi, politik, legal, sosial, kultural, dan teknologi. Lingkungan tersebut menyajikan peluang-peluang, ancaman-ancaman, dan kendala-kendala bagi perusahaan yang bersangkutan. Ada pula lingkungan industri, kekuatan-kekuatan yang berpotensi di lingkungan industri perusahaan yang bersangkutan mempunyai dampak lebih langsung atas perilaku sesuatu perusahaan dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan yang berada pada the realm of environment. Kemudian pada lingkungan industri ada beberapa poin. Yang pertama struktur industri, yang kedua persaingan antara para pesaing, yang ketiga kendala-kendala bagi masuk atau keluarnya perusahaan-perusahaan, yang keempat ancaman-ancaman barang substitusi, yang kelima kekuatan para rekan atau penyuplai, yang keenam kekuatan para konsumen. Nah, pada lingkungan operasi juga ada beberapa poin. Yang pertama posisi kompetitif, yang kedua pasar para pelanggan, yang ketiga pasar-pasar pekerja, yang keempat kepentingan para stakeholder, yang kelima hubungan-hubungan dengan para penyuplai dan para kreditor. Nah, dalam kebanyakan organisasi yang berhasil, para manajer seringkali mengembangkan alat-alat seperti yang pertama persuasi, yang kedua lobby, yang ketiga kerjasama, keempat partisipasi, dan yang terakhir campur tangan otoritas lebih tinggi guna memodifikasi dampak dari pengaruh lingkungan tertentu. Ada hubungan organisasi dengan lingkungan. Organisasi memiliki hubungan dengan lingkungan. Setiap organisasi menghadapi lingkungan yang berbeda-beda dan memiliki ketidakpastian lingkungan yang berbeda-beda pula. Adapun poin-poinnya yaitu yang pertama ketidakpastian lingkungan, yang kedua tekstur lingkungan, dan yang ketiga strategi mengendalikan lingkungan. Kemudian pada strategi mengendalikan lingkungan itu kita perlu ada strategi mengendalikan lingkungan dan ada langkah-langkah tersebut, yaitu yang pertama menciptakan hubungan baik dengan elemen-elemen yang utama dan yang mempengaruhinya meliputi yang pertama integrasi dengan perusahaan lain, yang kedua kontrak jangka panjang, yang ketiga pengangkatan eksklusif, dan yang terakhir iklan dan humas. Kemudian yang kedua mengendalikan lingkungan agar tidak berbahaya. Yang pertama merubah bidang usaha, yang kedua bergabung dengan asosiasi sejenis, dan yang ketiga aktivitas politik. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.